Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rini Fatmawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso dari UPTD SPF SDN Patemon 2, Kecamatan Tlogosari. Pada video kali ini, saya akan memaparkan video koneksi antar materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, terjadi peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Pengetahuan tentang 5 kompetensi sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan cara mengintegrasikannya dalam kurikulum menjadi berkembang. Selain itu, keterampilan dalam implementasi KSE, komunikasi menjadi efektif, dan manajemen kelas menjadi meningkat. Sementara sikap menjadi lebih empatik dan inklusif, mendukung lingkungan belajar yang suportif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitannya pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional (PSE) berkaitan erat dengan modul-modul sebelumnya. Pembelajaran sosial emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan sebuah perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Pada budaya positif, PSE membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Jadi, seluruh modul saling terkait demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pertanyaan lanjutan. Pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa ... sehingga ... Setelah mempelajari modul ini, ternyata ... Pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah... Pertanyaan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi murid-murid. B. Bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional atau PSE hanya berkaitan dengan pengembangan karakter siswa, sehingga fokus utama saya adalah pada aspek akademis. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE juga sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang positif dan mendukung kesejahteraan psikologis siswa dan guru. Karena anak akan memiliki kecerdasan diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Adapun 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri,
kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, berhenti, tarik nafas dan hembuskan, amati dan lanjutkan, atau teknik lain yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan melalui keteladanan, proses belajar dan kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah. Adapun perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah bagi murid memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Kemudian menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Sedangkan bagi rekan sejawat, melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.